Tahukah antum bahwa ada benda atau barang milik sendiri tapi tidak boleh dijual? Ya, tahukah antum bahwa ada benda atau ada sesuatu, ya ini masih umum, nanti saya kerucutkan, tapi ini umum dulu, yang dia ini halal, ya milik sendiri lagi, tapi tidak boleh dijual. Benda apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk dalam satu majelis, walaupun seharusnya malam ini adalah kajian kitab Umdatul Ahkam atau Fikih Muyassar yang dipandu oleh Ustaz Abdul Adim hafizahullah ta'ala. Akan tetapi qadarullah, ketika beliau akan berangkat ke sini kebanan ban, ya udah sampai sawah mana gitu, dan tentu kalau di sawah nggak ada tukang bengkel, ya sehingga harus nuntun, ya nuntun ke minimal yang ada bengkelnya. Mudah-mudahan ya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemungkinan kalau ke sini ya beliau tidak bisa, ya. Dan seharusnya juga saya pengen leha-leha ini tadi, tapi nyolah ya pokoknya jenengan aja bosen ora bosen sekarang mulahan gitu ya. Tadinya mau pengen yang kelas bahasa Arab ini, terutama ketua kelasnya, pengen maju biar tampil, ya tapi belum waktunya. Baik. Seperti biasa, insya Allah kita akan lanjutkan tema kajian kita, tahukah antum? Dan ini adalah sekaligus kuis yang bisa menjawab dapat hadiah. Yang putri bisa dengan tulisan, ya, sedangkan yang putra nanti di akhir kajian dengan mengangkat tangan jika ingin menjawab. Ada dua buah buku yang saya bawa. Yang satu masih tentang mungkinkah Syiah dan Sunnah bersatu, dan yang satu ada buku dengan judul Istri Solihah. Nah, ini nanti bagian putri yang dapat hadiahnya. Oke. Ya, jadi tahukah antum kali ini juga sekaligus kuis. Tahukah antum
bahwa ada benda atau barang milik sendiri tapi tidak boleh dijual. Ya, tahukah antum bahwa ada benda atau ada sesuatu, ya ini masih umum, nanti saya kerucutkan, tapi ini umum dulu, yang dia ini halal, ya milik sendiri lagi, tapi tidak boleh dijual. Benda apakah itu? Ya, tip. Kita sambil bahas poin yang lain, ya itu bisa jadi renungan. Ya silahkan kira-kira apa. Nanti kalau bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Bagi yang laki-laki, yang akhwat, silahkan ditulis kemudian dilempar ke bawah. Tip. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan sedikit memurojaah dan kembali mengambil faedah dari salah satu hadis Nabi SAW yang mungkin sering kita dengar tentang hadis tersebut, yaitu hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis tentang niat. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di buku beliau yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis pertama. Kemudian di beberapa kitab yang lain, hadis ini juga dibawakan di hadis pertama atau di awal-awal buku. Kata para ulama, tujuannya adalah agar orang yang menulis itu sendiri atau orang yang membaca atau orang yang mengajarkannya memperhatikan niatnya. Ya, memperhatikan niatnya. Jadi orang yang belajar dengan membaca kitab tersebut yang diawali dengan hadis tentang niat, orang yang mengajar dengan kitab yang di depannya hadisnya adalah tentang niat, orang yang menulis dan dia membawakan dalam tulisannya adalah hadis tentang niat, adalah agar orang-orang tersebut memperhatikan niatnya. Ya, orang-orang tersebut memperhatikan niatnya, karena niat adalah perkara yang sangat penting. Dalam salah satu mandumah disebutkan bahwa an-niyatu syartun li sihhatil amal. Niat adalah syarat sahnya suatu amalan. Ya, artinya kalau orang ingin melakukan suatu amalan kok tidak ada niatnya, maka atau niatnya salah, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita maksud adalah an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hadis ini dari Amirul Mukminin,
pemimpinnya orang-orang mukminin, yaitu Abu Hafs. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya pun karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena seorang wanita yang ingin dia nikahi atau dunia yang ingin dia miliki, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengambil beberapa faedah dari hadis ini, yang pertama di sini disebutkan poin tentang biografi perawi, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Disebutkan di sini, huwa awwalu man luqiba bi amiril mu'minina 'alal umum. Beliau adalah orang yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminin. Ya, Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama kali dijuluki dengan panggilan Amirul Mukminin secara umum. Ya. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau belum dijuluki dengan Amirul Mukminin, tapi disebut dengan Khalifah. Ya. Kalau turun ke Umar berarti Khalifatur Rasul. Ya, jadi kalau Abu Bakar dulu dijuluki dengan Khalifah, ya, Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul. Kalau ke Umar berarti Khalifatir Rasul, penggantinya Rasulullah. Nanti kalau ke Utsman, Khalifatir Rasul, penggantinya Rasulullah. Ke Ali juga nanti demikian, penggantinya Rasulullah. Ini kan kepanjangan. Ya, terlalu panjang mau nyebut, ya, sebuah gelar tapi panjang sekali. Ya, nanti kalau dalam hadis bisa Khalifatir Rasul, itu kan kepanjangan. Sehingga ketika itu dicetuskanlah sebuah panggilan yang luar biasa, yaitu dengan panggilan Amirul Mukminin. Ya. Pemimpinnya orang-orang mukmin. Walladzi kannahu bi Abi Hafsin, dan Nabi SAW memberi kunyah, nama panggilan kepada Umar ini dengan Abu Hafs. Ya, Abu Hafsin. Hafsun al-lughah, fil lughah, dalam bahasa Arab artinya adalah al-asad, ya, singa. Jadi Abu Hafs artinya adalah bapaknya singa. Kenapa demikian? Lima ra'a fihi asyiddah. Karena Nabi SAW melihat pada diri Umar ini ada sikap tegas yang luar biasa. Iya. Sikap keras. Dan itu memang ditunjukkan Umar baik sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar adalah termasuk orang yang sangat benci dengan Islam.
Umar termasuk orang yang sangat sering menyiksa kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika belum masuk Islam. Keras sifatnya Umar. Tapi ketika beliau masuk Islam, kerasnya tetap ada, tapi di jalur yang benar. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar ketika beliau masuk Islam, beliau pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidak ada satupun tempat di mana ketika aku belum masuk Islam, aku mencelamu, aku menghina Islam, meremehkan dan merendahkan orang-orang mukminin, kecuali setelah aku masuk Islam, di tempat itu pula aku mengumumkan keislamanku." Ini kalau bukan orang yang keras dan berani, nggak mungkin, Pak. Karena zaman itu orang masuk Islam berat. Iya. Bahkan mereka sampai disiksa, diusir, tidak dianggap anak, tidak dianggap saudara, dianggap murtad. Bahkan ada yang dibunuh gara-gara masuk Islam. Sehingga ketika itu berat untuk masuk Islam. Tapi Umar radhiyallahu taalaan, beliau mengatakan kepada Nabi SAW bahwa tidak ada tempat yang dulu dia pernah duduk di situ ngobrol dengan orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, menghina Islam, mencaci maki Nabi SAW, kecuali di tempat itu pula dia mengumumkan Islamnya. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan ketika sudah masuk Islam, beliau berpikir untuk mencari seseorang yang mampu menghabarkan keislamannya secara cepat. Ya, istilah sekarang tukang gosip. Ya, mungkin medianya orang dulu, ya ini orang yang suka menyebarkan apa? Berita. Ya, internetnya orang-orang Mekah ketika itu, ya si fulan ini, orang ini. Kalau tidak salah namanya Jamil. Ya, namanya Jamil. Ini tukang gosip. Ini laki ini, Pak. Ya. Wong lanang ning seneng gosip. Nek wong wedok ya enggak tahu, itu mungkin biasa gitu ya. Nek wong lanang ini. Ya tukang gosip. Walaupun wong lanang gosip ya ada-ada aja. Maka datanglah Umar kepada si Jamil. Ya, kalau tidak salah namanya Jamil. "Wahai Jamil, ketahuilah aku telah masuk Islam." Lalu kemudian Jamil tidak berkata sedikit apapun, langsung bergegas keluar menuju Ka'bah. Dia mengumumkan keislaman Umar. Kemudian apa? Seantero orang musyrikin Quraisy semuanya tahu Umar masuk Islam. Ya. Ini kalau bukan orang berani, nggak mungkin mau seperti ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ketika Umar masuk Islam, malam harinya beliau berpikir, siapa ya orang yang paling benci dengan Islam dan Nabi Muhammad di Mekah ini? Lalu dia terbesit nama seseorang, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Oh iya, dia yang paling benci dengan Islam dan Muhammad, ya, dan Nabi Muhammad. Maka pagi harinya dia mengetok pintunya Abu Jahal. Dibuka sama Abu Jahal. Ya, dibuka sama Abu Jahal. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar? "Wahai Amr bin Hisham, ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Bayangkan, syahadat langsung di hadapannya Abu Jahal, dedengkot musyrikin Quraisy. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Didobrak pintunya, ditutup dengan cara dibanting, seraya mengatakan dan berteriak, "Demi Allah, tidak ada kabar yang lebih jelek yang saya terima melainkan kabar dari kamu ini, wahai Umar." Marah Abu Jahal. Ya.
Lalu kemudian jemaah dirahmati oleh Allah, orang-orang sekitar Abu Jahal, orang-orang musyrikin Quraisy, semuanya geruduk rumahnya Umar. Ya, rumahnya Umar dikelilingi oleh apa? Manusia ketika itu. Ya, dikatakan Umar telah murtad, Umar telah mengikuti agamanya Muhammad. Ya. Umar telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ketika itu aku masih kecil, dan karena saking takutnya saya naik ke atas atap. Ya. Sampai naik ke atas atap. Bayangkan. Ya, karena Abdullah bin Umar masih kecil. Ya, Umar mah nyantai aja dikeroyok orang. Ya. Dikeroyok sama orang di rumahnya lagi. Ya. Itulah Umar. Memang memiliki sifat pemberani yang luar biasa. Ketika akan hijrah pun juga demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, malam harinya sebelum besoknya dia berangkat ke Madinah, beliau mengumumkan keinginan dia ingin hijrah, dan itu disampaikan kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Ya, seraya mengatakan, wahai orang-orang musyrikin, besok aku akan hijrah, menyusul ataupun ikut dengan kaum muslimin ke Madinah, sesuai dengan perintah Nabi SAW. Jika ada salah satu di antara kalian yang besok ingin tidak melihat matahari terbit, maka silahkan cegat saya. Ya, malam ini saya akan ikut hijrah, sudah persiapan, ya akan hijrah ke Madinah sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan barang siapa di antara kalian yang ingin besok tidak ingin melihat matahari terbit, istilahnya ayo sekarang berantem, sisan gitu. Ya, biar besok saya pergi dengan enak. Jadi Umar memang memiliki ya sifat ya keras yang sangat luar biasa. Tapi setelah Islam, ya kerasnya sikap yang dimiliki Umar tentu berdasarkan bimbingan wahyu, yakni bimbingan Nabi Muhammad SAW, sehingga kepada arah yang benar. Makanya dia dijuluki dengan Abu Hafiz. Wa laqabahu bil Faruq. Demikian pula Rasulullah memberikan laqab, julukan kepada beliau dengan Al-Faruq. Ya. Oleh karena itu inilah julukan yang paling menonjol, Umar Al-Faruq. Li'annahu kana syadidan liyufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena beliau adalah orang yang sangat semangat di dalam memisah antara mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Ini, jadi beliau memang demikian. Saking ya kerasnya sikap beliau ini, ikhwani fillah, ketika Nabi SAW mengetahui adanya orang-orang munafik di kota Madinah. Jadi orang munafik adalah mereka yang menampakkan keislaman tapi sangat benci sekali dengan Islam. Nabi sudah mengantongi nama-nama mereka. Ya. Maka Umar pun memberikan saran, ya, wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal kepala mereka? Ya, langsung begitu dia. Ya, sekiranya mereka enggak cuma satu dua, saya penggal kepalanya. Boleh tidak ya Rasulullah? Rasulullah melarang, jangan. Saya khawatir nanti kalau orang-orang berpikiran bahwa Muhammad membunuh saudara atau sahabat-sahabatnya sendiri, nah, timbul fitnah yang besar, dari jangan. Tentang Ibnu Sayyad, ya, Ibnu Sayyad dia adalah orang yang disebutkan mirip seperti Dajjal, mirip sekali dengan apa? Dajjal. Sampai-sampai disebutkan para ulama, kalau tidak salah, ada silang pendapat di kalangan para sahabat. Sahabat itu sampai ada yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal. Ya. Apa sikapnya Umar? Wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal kepalanya Ibnu Sayyad? Ya. Kembali penggal, ya, namanya juga ya pemberani kan itu ya.
Intinya penggal-penggal saja. Boleh enggak wahai Rasulullah? Kepalanya Ibnu Sayyad itu saya penggal. Kata Rasulullah, jangan. Kalau Ibnu Sayyad itu dajjal, kamu enggak akan bisa membunuhnya. Ya. Karena Allah sudah menentukan bahwa yang membunuh dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Ibnu Sayyad itu benar-benar dajjal, kamu enggak akan bisa membunuhnya wahai Umar. Tapi kalau Ibnu Sayyad bukan dajjal, kamu membunuhnya, ini rugi. Ya, kerugian yang akan kamu dapatkan, enggak jadi. Ya. Jadi Umar memang demikian. Dia sangat berani di dalam membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan masuk Islamnya Umar, maka Islam pun menjadi jaya ketika itu, atau minimal mulai mau bersuara dan menampakkan ya keislaman orang-orang yang telah masuk Islam. Tadi sudah kita sampaikan dahulu, mereka yang masuk Islam sebelum Islamnya Umar itu sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ada yang berani terang-terangan. Ibadahnya kaum muslimin ketika itu pun sembunyi-sembunyi, yaitu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu taala an. Masih agak jauh dengan Ka'bah. Ya. Tapi ketika Umar telah masuk Islam, maka yang masuk Islam berikutnya mulai berani menampakkan Islamnya. Bahkan ketika itu kaum muslimin pun kemudian bisa beribadah di sampingnya Ka'bah ataupun di Masjidil Haram. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat, Umar bin Khattab masuk Islam karena melihat dan mendengar ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh adiknya atau saudarinya. Itu namanya Fatimah. Ya, Umar ini memiliki saudari namanya Fatimah, dan ketika itu dia sedang membaca Al-Qur'an ya dengan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid, dan ketika itu sedang belajar dengan ya Khabbab bin Al-Ard. Khabbab bin Al-Ard. Ya, beliau yang mengajarkan Al-Qur'an kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhum. Maka ketika itu Umar mendengar apa yang dipelajari oleh adiknya, dan ketika itu sampai pada surat At-Toha, ya, sampai pada surat Toha, sehingga kemudian timbullah keimanan di dada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Walaupun sebelumnya sempat menampar Sa'id bin Zaid, adik iparnya, kemudian juga menampar adiknya sendiri yaitu Fatimah sampai berdarah, yang kemudian pada akhirnya beliau meminta agar ditunjukkan di mana Muhammad. Ya, di mana Muhammad. Maka ditunjukkanlah di mana Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu beliau membawa pedang, ya, pedang yang terhunus, siap untuk memanggal siapapun, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika orang-orang bertanya kepada Umar, wahai Umar, kamu mau kemana? Saya ingin membunuh Muhammad. Ya, saya ingin membunuh Muhammad. Sampailah beliau di Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian mengetuk pintu, dilihatlah dari dalam. Ya, yang melihat ketika itu sahabat Nabi yang lain, ternyata di depannya adalah Umar. Ya, di depan pintu adalah Umar. Maka takut. Ya, bawa pedang lagi. Ini mau ngapain Umar? Dengan wajah yang kelihatan marah dan sebagainya. Lalu kemudian ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, di luar ada Umar. Kata Nabi SAW, biarkan dia masuk. Ya, biarkan dia masuk. Lalu kemudian dibukakan pintunya, semuanya sudah berdek kabeh, mungkin kecuali Nabi SAW. Karena yang datang Umar dengan membawa pedang yang terhunus. Ya, sampai di depannya Nabi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umar masuk Islam. Maka bergembiralah ya kaum muslimin ketika itu. Bahkan Umar ya ketika dia masuk Islam, takbirnya kaum muslimin itu sampai terdengar ke daerah Ka'bah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada keutamaan yang dimiliki oleh Umar, di antaranya adalah wa basyarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Ya, beliau diberi kabar gembira bahwa beliau termasuk orang yang ahli surga. Ya, disebutkan langsung. Ya, Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah,
Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Ya, 10 sahabat Nabi yang langsung disebutkan namanya oleh Rasulullah untuk masuk surga. Wa syahida lahu bi anna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa 'ala lisani wa qalbi. Keutamaan yang kedua, kebenaran ada pada tangan dan lisannya Umar. Ya, artinya dengan kekuatan Umar, dengan lisannya Umar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang-orang banyak yang masuk Islam atau tegaklah kebenaran. Wa anna syaitana yanfiru min. Faedah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga dari Umar bin Khattab, syaitan itu lari dari beliau. Ya, syaitan itu lari dari beliau. Jadi kalau Umar melewati suatu jalan yang di situ sedang ada setan yang nongkrong, lari mereka. Ya. Atau sedang mainan gaple gitu misalnya, lari itu syaitan. Kalau yang lewat adalah Umar. Jadi Umar ini sangat ditakuti oleh syaitan. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini karena keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh Umar. Ya, keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ya. Sehingga syaitan pun takut. Saking dekatnya dia dengan Allah. Oleh karena itu, seyogyanya kita sebagai seorang muslim tidak usah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Selama kita mendekatkan diri kepada Allah, berlindung dengan membaca doa dan zikir-zikir yang disyariatkan, maka itu sudah cukup untuk membentengi ya kita dari ya kejahatan dan kejahilan mereka. Oleh karena itu, amalkan ayat kursi di pagi hari, di sore hari, rutinkan itu. Karena itu adalah salah satu ayat yang kemudian dengan izin Allah dapat mencegah kita dari gangguan syaitan. Kalau dibaca di sore hari akan dilindungi sampai pagi hari. Kalau dibaca di pagi hari dilindungi sampai sore hari. Salah satu zikir yang hendaknya kita rutinkan adalah ayat kursi. Ya. Pagi hari setelah subuh, ya. Dan itu di luar zikir setelah sholat. Kemudian kalau sore hari setelah apa? Asar. Ya, silahkan dirutinkan. Dan dengan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syaitan beneran ya. Ini syaitan beneran yang tidak menyerupai apapun yang ditakuti, yang takut kepada Umar bin Khattab. Kemudian wa huwa afdhalus sahabah ba'da Abi Bakrin. Beliau juga di antara keutamaan Umar adalah manusia atau sahabat terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 hadis. Ya, khamsatu mi'atin wa tis'atun wa salasuna hadisa. 539 hadis. Ini yang beliau riwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asya salasan wa sittina sanah, beliau hidup selama 63 tahun. Wa mata syahidan, beliau meninggal dalam keadaan syahid. Bita'natin min Abi Lu'lu'ah, karena sebab tusukan Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah alaih. Ya, jadi Umar bin Khattab meninggal tidak pada perang, ya, tidak dalam kondisi jihad di jalan Allah, tapi ketika itu beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang ketika itu memang sudah menyiapkan pisau bermata dua, dilapisi dengan sesuatu yang akan membuat luka itu cepat, ya, ataupun akan membuat luka itu semakin cepat mematikan orangnya, yaitu racun. Ya, dan ketika Umar sholat, ditusuklah dari belakang.
Kemudian Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini lari ke belakang dengan mengayunkan pedangnya ataupun goloknya ataupun pisaunya, kemudian mengenangi beberapa sahabat. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan kuburan dia itu diagungkan oleh orang-orang Syiah. Kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini diagungkan oleh orang-orang Syiah, dan dia dianggap sebagai pahlawan karena telah membunuh Umar. Kita tahu Syiah itu sangat benci sekali dengan Umar. Sangat benci sekali dengan Umar, Abu Bakar dan Umar. Sangat-sangat benci. Mereka mengatakan musuh kami adalah Abu Bakar, Umar, baru setelah itu syaitan atau iblis. Itu Syiah. Iblis disiksa oleh Allah di neraka, atau Umar dan juga Abu Bakar disiksa di neraka lebih pedih dibandingkan dengan siksaannya kepada iblis. Itu orang-orang Syiah. Mereka mengatakan demikian, saking bencinya kepada kedua sahabat yang mulia ini. Makanya Abu Lu'lu'ah ini kuburannya diagung-agungkan. Taib. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa dikatakan syahid? Hal ini berdasarkan sebuah riwayat. Sebuah riwayat ketika Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, farajifa bihim. Ketika itu Uhud bergetar. Uhud bergetar. Kata Anas, Rasulullah naik bersama beliau Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian bergetarlah gunung Uhud. Lalu kemudian Nabi SAW menghentakkan kakinya seraya mengatakan, Usqut ya Uhud, Usbut ya Uhud, diam dan tenanglah wahai Uhud. Fa inna alaika nabiyyun, karena di atasmu ada seorang nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Wasiddiqun, siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang paling banyak membenarkan Nabi. Dan wasyahidan, dan dua orang yang nantinya akan mati syahid. Dengan sebab apapun matinya dua orang ini nanti syahid, kata Rasulullah. Yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, dan keduanya walaupun meninggal tidak di medan perang, maka keduanya dikatakan syahid berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada poin tentang faedah hadis dan juga perkataan para ulama. Akan tetapi karena sudah adzan dan sudah waktunya Isya, mungkin kita cukupkan sampai sini apa yang dapat kita sampaikan. Yang intinya adalah bahwa niat ini adalah perkara yang penting. Bahkan niat ini adalah fungsinya untuk membedakan antara mana ibadah dan mana adat. Kebiasaan. Ada orang yang mau tidur biasa cuci tangan, kemudian biasa mencuci apa? Muka, kepala, kaki dan tangan seperti wudu. Maka itu dikatakan ibadah atau kebiasaan tergantung apa? Niat. Kalau niatnya orang yang sebelum tidur itu berwudu, maka dihitung pahala. Tapi kalau diniatkan sebagai adat biasa saja, cuci tangan, kumur-kumur, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, kalau itu diniatkan sebagai kebiasaan untuk bersih-bersih saja sebelum tidur, adat, kebiasaan. Tapi kalau itu diniatkan wudu, sedangkan kita ada anjuran wudu sebelum apa? Tidur, maka ini dianggap sebagai ibadah. Demikian pula fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya jenengan masuk ke masjid, langsung sholat 2 rakaat. Kita tahu dia sholat tahiyatul masjid, atau sholat qobliyah, atau bahkan sholat ba'diyah wudu, dari mana? Dari niat. Karena orang yang masuk ke dalam masjid sebelum sholat ditegakkan, setelah adzan dia sholat Allahu Akbar 2 rakaat. Kita nggak tahu ini sholat apa kira-kira. Apakah tahiyatul masjid? Apakah qobliyah? Apakah sholat sunnah setelah wudu? Kita tahu
dari niatnya orang yang apa? Salat tersebut. Kalau dia niatnya tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid. Setelah wudu, ya setelah wudu. Qobliyah, ya salat qobliyah. Jadi fungsi niat sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita selalu senantiasa memperbaiki niat kita dalam segala hal dalam ibadah kita, dan agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita tutup, ada yang mau menjawab dari bapak-bapak dulu misalnya? Yang ibu-ibu? Yang akhwat? Enggak ada yang bisa jawab? Yang akhwat? Enggak ada roti yang jatuh? Atau saya kerucutkan, bukan benda, makanan. Makanan halal, milik sendiri, ini orang itu didol. Ayo, oke. Kenapa? Daging korban. Yang akhwat, ada yang mau menjawab sebelum kita bongkar rahasianya? Daging korban atau daging orang nanti? Iya. Yang akhwat nggak ada? Tip. Kalau nggak ada ya bisa buat hadiah di lain kesempatan insyaallah. Tip. Tadi ada yang menjawab daging korban, dan jawabannya adalah benar. Ya, daging korban. Daging korban halal atau tidak, Pak? Halal. Ya, boleh nggak dijual? Tidak boleh bagi yang berkorban. Ya, sahibul korban tidak boleh menjual hewan korban yang telah dia sembelih. Ya, karena itu akan membatalkan korban yang telah dia lakukan, sebagaimana dalam sebuah hadis. Adapun orang yang tidak berkorban, lalu dia dikasih daging korban, maka dia boleh untuk menjualnya, boleh dia berikan kepada yang lain dan seterusnya. Ya. Tapi kalau pemilik hewan korban, ketika dia mendapatkan jatah hewan korbannya, tidak boleh dijual. Tapi kalau disodakohkan boleh. Ya, tapi nggak boleh dijual. Oke, monggo Mas Edi. Oke, barakallahu fikum. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.